Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 22. Setelah menghabiskan waktu bersama istri mudanya, termasuk melepas hasrat nikmat dan bisnisnya di Bandung, Satria pulang ke Jakarta, setelah menyelesaikan tanda tangan dokumen terakhirnya pada malam itu. Rumah sudah sepi seperti biasa, bagai tak ada kehidupan. Dengan ragu, pria tinggi itu memasuki kamarnya. Ia mendapati wajah pucat, yang sedang menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. Lara sumringah senang, "Kamu pulang?" ucapnya, seraya bangkit dari tempat tidur. "Aku mengkhawatirkanmu, kemana saja kamu 3 hari ini?" Satria tak menjawab. Pria itu segera menghambur ke kamar mandi, yang berada di ujung ruang ganti. Satria membersihkan diri, dan mengganti bajunya dengan piyama seperti biasa. Setelah selesai dengan urusannya, Satria kemudian memanggil asisten rumah tangga untuk masuk ke dalam kamarnya. "Tolong rapikan kamar tamu, dan pindahkan barang-barang saya ke sana," ucap Satria, membuat perempuan setengah baya tersebut terhenyak. ART itu menatap dengan pandangan terkejut, begitupun Lara. "Tunggu apa lagi? Cepat kerjakan," titahnya tegas. "Baik, Pak. Saya bereskan dulu kamarnya," jawab ART itu, kemudian menoleh ke arah majikan perempuannya yang sama terkejutnya, kemudian pergi. "Kamu mau pindah kamar?" Lara bangkit berdiri, menghampiri Satria yang tengah membuka lemari, mengeluarkan beberapa barang pribadinya dari sana. Pria itu tak menjawab. "Satria," panggil Lara, meraih tangan suaminya yang sedang memilih beberapa barang. "Sebaiknya kita tidur terpisah dulu. Emosiku sedang tidak stabil." "Aku takut akan membahayakan kamu dan kandunganmu," ujar Satria tanpa menoleh. "Kenapa?" tanya Lara hampir menangis. Seumur hidupnya, baru kali ini dirinya merasa diabaikan. "Kamu sudah tahu alasannya?" jawab Satria datar. "Apa karena perempuan itu?" tanya Lara memperjelas. Satria terdiam. "Satria?" gumam Lara terisak. "Lara, jangan mulai lagi. Aku lelah, dan aku tidak mau ada keributan di antara kita. Ingat kandunganmu," ujar Satria, memijit pangkal hidungnya yang tiba-tiba terasa nyeri. Tiba-tiba Lara bersimpuh di kakinya. Pria itu pun sontak mundur 2 langkah ke belakang, namun Lara mampu meraih kain yang menempel membungkus kaki panjangnya. "Aku minta maaf," ucapnya terisak. "Lara, sudahlah." Satria berusaha melepaskan tangan istrinya. "Satria, mohon maafkan aku. Tempo hari aku emosi, mengetahui ada perempuan lain yang kini mengisi hatimu." Satria memejamkan mata, menghela napasnya dalam-dalam. "Aku tidak akan mempersulit segalanya, Lara. Pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan," ujar Satria meledos. Lara pun terhenyak kaget bukan kepalang. "Maksud kamu?" tanya Lara. "Sebenarnya aku berniat menceraikan kamu. Tapi tahu kamu sekarang sedang mengandung, aku sementara membatalkannya." "Aku sedang mengandung anak kamu, Satria," potong Lara setengah berteriak. "Aku tahu," jawab Satria enteng. "Dan kamu ingin bercerai? Apa kamu sudah kehilangan akal?" geram Lara berteriak. "Lara, kamu tahu hubungan kita sudah lama tidak baik. Aku hanya tidak ingin kita tersiksa lebih lama lagi," jawab Satria santai. "Tapi aku sedang berusaha memperbaikinya, Satria. Apa kamu tidak lihat? Aku bahkan berusaha berubah demi kamu, aku sedang mengandung sekarang," ujar Lara menjerit menahan kalut. Satria mengusap wajahnya kasar. "Aku sudah menikahinya, Lara." Tukas Satria tanpa aba-aba, membuat Lara berhenti menangis. "Apa? Bagaimana bisa?" tanya Lara, napasnya memburu. Dadanya bergemuruh menahan amarah, dia kecolongan. "Aku sudah menikahinya secara siri sebelum kamu diketahui mengandung," jawab Satria datar. Lara bangkit. Ia menatap tajam wajah suaminya yang terlihat datar, lalu berbicara tenang tanpa ragu. "Aku sedang mengandung anak kamu, Satria," ujar Lara dengan suara parau. "Aku tahu, maafkan aku,
Ini di luar kendaliku. Dulu kamu sendiri yang mengatakan kalau tidak ingin punya anak. Aku tidak tahu kamu ternyata berubah pikiran, kilas Satria tetap tenang. Bahu perempuan itu berguncang. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin melakukan itu, kamu selalu memperlakukan aku dengan baik. Kamu tidak mungkin berbuat kejam kepadaku, celoteh Lara mulai meracau. Maafkan aku, Lara. Satria meraih tangan perempuan yang tengah histeris itu, mencoba meraihnya ke dalam pelukan. Aku tidak akan menelantarkan kamu. Kamu berhak atas sebagian yang aku punya, aku pastikan kamu mendapatkan yang sepantasnya. Kalian tidak akan kekurangan, dan hak anak itu akan aku berikan segera setelah kita bercerai. Lara menggeleng lemah. Aku tidak mau, aku tidak bisa. Aku tidak ingin itu semua, aku ingin kamu. Jawab Lara yang semakin histeris. Dan di menit berikutnya, perempuan itu tak sadarkan diri. Dokter pun datang setelah tak lama ditelepon. Setelah diperiksa dan keadaannya stabil, Dokter Vita membenahi letak kacamatanya, lalu melirik ke arah Satria yang terdiam di ujung ranjang. Bisa bicara sebentar? Tanya dokter cantik itu menggerakkan alisnya, mengisyaratkan Satria untuk keluar dari ruang tidurnya. Satria mengangguk, mengikuti langkah sang adik sepupu. Dia shock, tapi keseluruhan tubuhnya stabil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja, di usia kehamilan seperti sekarang ini, dia akan mudah tertekan. Satria terdiam. Apa kalian bertengkar? Tanya dokter itu. Satria menggeleng. Kamu tidak pandai berbohong, ujar dokter Vita terkekeh. Selesaikanlah masalah tanpa menimbulkan keributan, kalian bukan remaja yang baru bersama, ledek dokter itu nyungir. Satria menghela napasnya dalam. Aku tidak akan bertanya tentang masalah yang sedang kalian hadapi. Tapi apapun itu, ingatlah, dia sedang mengandung anakmu, tukas dokter itu mengingatkan. Dokter Vita berpamitan, setelah memastikan istri dari kakak sepupunya tersebut membaik. Walaupun perempuan itu masih belum sadarkan diri. Sayup-sayup Satria mendengar isakan lirih di sampingnya. Akhirnya pria itu memutuskan untuk menemani Lara tidur. Walau bagaimanapun, masih ada sedikit kekhawatiran untuk istrinya tersebut. Satria melirik jam di nakas, masih pukul 2 pagi. Lara terdengar masih menangis di balik selimut yang menutupi tubuhnya. Lara, panggil Satria menyentuh bahu perempuan itu. Lara tak merespon, hanya isakan yang terdengar semakin lirih. Lara, panggil Satria lagi. Maafkan aku, jawab Lara yang masih bersembunyi di balik selimut. Satria terdiam. Aku tidak pernah merasa sesedih ini, mengetahui ada orang lain yang sudah merebut hatimu dariku. Aku tidak pernah merasa sesakit ini. Maafkan aku, racau Lara, tangisan kian menggema. Lara, jangan begini, ucap Satria mengusap punggung perempuan itu. Perempuan itu perlahan berbalik. Menampakkan wajah sembabnya, tampaknya dia telah lama menangis. Jangan ceraikan aku, ujar Lara nanar. Lara, aku tidak. Setidaknya jangan sekarang. Tolong jaga harga diriku, potong Lara setengah memohon. Lara, aku tidak akan melakukannya sekarang. Aku mengatakannya kepadamu, hanya karena aku ingin kamu tahu, dan tidak ingin membuatmu berharap banyak kepadaku. Tegas Satria menjelaskan maksudnya. Apakah tidak ada yang bisa merubah pikiranmu? Apa anak ini tidak bisa membuatmu berubah pikiran? Tanya Lara dengan sisa tangisannya. Satria terdiam. Aku rela berbagi. Ujar perempuan itu, kata-kata itu tiba-tiba lolos dari mulutnya. Lara, aku tidak akan membantah, aku tidak akan banyak menuntut. Asalkan kamu tidak membuangku, aku rela berbagi dengan dia. Potong Lara, seolah ia sudah menerima takdirnya. Lara, aku tidak membuangmu, aku membebaskanmu untuk melakukan apapun yang kamu mau, potong perempuan itu lagi. Aku takkan melarang, yang penting kamu tidak menceraikan aku. Dan anak ini tetap punya ayah, lanjut Lara memperjelas. Lara, aku mohon, aku akan menerima keadaan ini dengan lapang dada. Aku akan menerima perempuan itu sebagai istrimu juga. Lagi-lagi ucapan Satria dipotong. Dan jika kamu menikahinya secara siri,
maka aku akan mengizinkanmu untuk melegalkan pernikahan kalian, jika itu yang kamu inginkan. Gegas Lara dengan pandangan kosong. Lara, Lara, gumam Satria, ia tak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Tapi tidak sekarang. Setidaknya, tunggulah sampai bayi ini lahir. Baru kamu meresmikan pernikahan kalian secara hukum. Sebelum saat itu tiba, aku harap kamu mau menyembunyikan keberadaan perempuan itu, tegas Lara yang kini berusaha tegar. Aku menyadari kesalahan yang pernah aku lakukan, dan aku akan memperbaiki diriku. Dan jika sekarang kamu berbuat hal yang sama, maka akan aku terima dengan ikhlas. Mungkin aku harus merasakan hal yang pernah kamu rasakan dulu. Lara, aku tidak sedang membalaskan apapun kepadamu. Tegas Satria menggeleng, menatap mata sayu perempuan di sampingnya. Aku tahu, kamu pria baik, Satria. Jawab Lara dengan mulutnya yang jebeng. Satria terdiam lagi. Jadi, biasakah mulai saat ini kita berteman? Jangan ceraikan aku, tapi jadilah temanku. Membersamaiku mengurus anak ini, agar dia tidak merasa kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Seperti yang kita alami dulu, tukas Lara, yang sontak kata-kata itu begitu menghantam perasaan Satria. Dia ingat betul, bagaimana harus merasakan sakitnya ditinggal ibunya saat masih kecil. Dia lupa bagaimana rasanya sentuhan seorang ibu. Lalu datanglah ayahnya, yang perannya tak terlalu dia rasakan sebagai seorang ayah. Selain mengaturnya untuk melakukan ini dan itu, ayahnya juga memerintahnya seperti seorang jenderal kepada bawahannya, selebihnya tak ada. Dia bahkan lupa, kapan terakhir kali berbicara dengan benar kepada ayahnya, selain masalah pekerjaan dan bisnis keluarga mereka. Lalu, hadirlah Lara dalam kehidupannya, yang memiliki pengaruh tersendiri. Satria menghela napas dalam, dia akan sangat kejam jika melakukannya sekarang. Satria dilanda kebimbangan dengan masalah yang dihadapinya. Setelah sekian hari menemani istri pertamanya, dan sudah saatnya ia harus menemani istri keduanya. Selain itu, ia juga disibukkan dengan proyek-proyek barunya, hingga memaksanya harus membawa pekerjaan itu ke rumah. Sofia mengintip celah pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Satria tengah serius mengerjakan sesuatu dengan laptopnya, sesekali melihat dokumen. Satria sudah mengatakan, dia tak ingin diganggu ketika sedang berada di ruang kerjanya. Tapi waktu yang telah menunjukkan pukul 9 malam, membuat istri mudanya itu khawatir. Karena belum sedikit pun makanan yang masuk ke perutnya sejak tadi sore. Setelah beberapa kali Sofia mengintip, akhirnya perempuan bersurai hitam itu memberanikan diri untuk masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Percuma juga, suaminya itu tidak akan merespon, pikirnya. Sofia berjalan mengendap. Kedatangannya memang tak disadari sang suami, yang tengah serius membaca dokumen menghadap ke arah jendela. Di mana malam itu menampilkan pemandangan luar, yang kerlap-kerlip lampu di kejauhan. Dengan tanpa suara, perempuan 29 tahun itu melingkarkan kedua tangannya, di leher sang suami yang begitu serius dengan pekerjaannya. Satria mendongak, tanpa wajah cantik itu bertumpu di kepalanya. Seriusnya Aa? Gumam Sofia meledos. Aku belum selesai, ujar Satria membenahi kacamata bacanya. Tidurlah kalau kamu sudah mengantuk, ucap Satria kembali pada pekerjaannya. Sofia menggeleng. Aku lapar, ujar Sofia manja. Makanlah, jawab Satria datar. Kamu juga belum makan, apa kamu tidak lapar? Tanya Sofia. Pria itu terdiam. Temani aku makan, tukas Sofia merengek. Pekerjaanku masih banyak. Jawab Satria menolak, dan kembali ke dokumen yang sempat dia taruh di meja. Berhentilah sebentar, kita makan dulu. Cara kerjamu membuat aku khawatir, sayang, ujar Sofia nyureng. Satria terkekeh. Dari dulu aku sudah terbiasa bekerja seperti ini. Dan melupakan segalanya? Kamu bahkan lupa ada istrimu di sini? Tanya Sofia nyureng. Satria tergelak. Jangan mulai, Via. Ujar Satria memperingatkan. Ayolah, sebentar saja. Aku ingin makan dengan kamu. Setelah makan bersama, aku janji aku tidak akan mengganggu lagi, rengek Sofia menggoda manja. Satria tak menjawab, hanya mengulum senyumnya dan meneruskan pekerjaannya.
Sayang, panggil Sofia. Tapi Satria tetap berkutat dengan laptopnya. Suamiku, ucap Sofia berbisik di telinga Satria. Dan tiba-tiba pria itu berhenti. Ah, baiklah kalau kamu tidak mau, tukas Sofia melepaskan rangkulannya di leher Satria. Ia bergegas keluar dari ruangan yang dipenuhi buku-buku tebal itu. Satria memutar kursi yang tengah didudukinya, menatap punggung istrinya hingga dia menghilang di balik pintu. Pria itu menghela napasnya, sambil menempelkan punggungnya di sandaran kursi. Perempuan itu, gumamnya, seketika Satria merasakan bagian bawahnya terasa tidak nyaman, seperti ada yang berontak. Bersambung.